إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita semua nikmat sehat, kesempatan dan umur. Dan terutama nikmat terbesar dalam kehidupan kita, nikmatul imani wal Islam. Dengan kesemua nikmat itu Allah bimbing langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini semata-mata untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah Jumat kita pada kesempatan kali ini menjadi ibadah yang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ibadah yang kafaratul lima bainahuma, penggugur setiap dosa dan kesalahan dari Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang, sekaligus tameng atau perisai dari segala perbuatan dosa dan maksiat dari Jumat sekarang sampai Allah takdirkan kita bertemu di Jumat yang akan datang. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Ikhwati iman rahimakumullah, bulan Agustus bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia kita semua adalah bulan yang teramat istimewa. Bulan di mana 79 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada bangsa Indonesia salah satu nikmat asasi dan menjadi hak setiap individu, yaitu nikmat kemerdekaan. Bagaimana Islam di awal kemunculannya di Jazirah Arab itu sangat membenci penjajahan, sangat membenci perbudakan, sehingga di awal-awal syariat Islam ketika ada pelanggaran maka dendanya salah satunya adalah fatahriru raqabah, yaitu membebaskan perbudakan, membebaskan hamba sahaya. Karena itulah kemudian kemerdekaan yang merupakan nikmat yang begitu besar, suasana kebatinan ini dialami tentunya oleh para pejuang kita di masa penjajahan itu. Bagaimana mereka merasakan bahwa kemerdekaan itu merupakan nikmat yang begitu besar, sehingga keinginan luhur mereka ingin merdeka sekuat apapun tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah Allah turunkan kepada kalian, yaitu nikmatnya id anjakum min ali fir'auna, ketika
Allah menyelamatkan kalian semua dari Fir'aun dan kroninya, dari Fir'aun dan bala tentaranya. Yasumunakum su'al adzab, yang Fir'aun dan bala tentaranya itu telah menyiksa kalian dengan siksaan yang paling buruk, yang paling pedih. Wa yuzabbihuna abna'akum, dan anak laki-laki kalian itu disembelih, dibunuh hidup-hidup. Wa yastahyuna nisa'akum, tetapi membiarkan wanita-wanita itu hidup tetapi tetap dalam kehinaan. Maka kata Allah, wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Itu semua adalah ujian, itu semua adalah cobaan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau kita kaitkan dengan konteks kita, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan kepada bangsa ini kemerdekaan, kepada rakyat ini kemerdekaan, tentu posisinya dan keadaannya tidak jauh beda seperti yang dialami oleh umat Nabi Musa. Ada dalam penjajahan dan penindasan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Anak-anak dibunuh, penyiksaan dengan cara yang begitu kejam. Walaupun wanitanya dibiarkan hidup tapi dalam keadaan hina. Islam muncul lalu kemudian memerdekakan semuanya, termasuk memuliakan derajat kaum wanita. Salah satu kemuliaan atau pemuliaan Islam dan untuk derajat kewanita diangkat oleh Islam adalah ketika Islam memerintahkan agar aurat wanita itu ditutup. Itulah bentuk dari pemuliaan Islam sekaligus bentuk kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum wanita. Maka sebenarnya makna kemerdekaan yang sesungguhnya itu para ulama menyebutkan tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Merdekanya seorang hamba dari penyembahan kepada sesama makhluk, ketergantungan kepada sesama makhluk. Karena dalam penjajahan di situ ada penindasan, ada hak-hak seorang hamba, seorang individu yang tidak tertunaikan dengan sepenuhnya. Dirampas kemudian oleh beberapa gelintir orang yang mereka punya kuasa, punya harta, punya jabatan, punya kedudukan di tengah masyarakat. Lalu mereka berlaku sewenang-wenang dan zalim kepada sesama manusia. Maka itu kemerdekaan yang sesungguhnya adalah berlepas dirinya seorang hamba, merdekanya seorang hamba dari ketergantungan kepada hamba menuju hanya kepada Tuhan hamba itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di awal-awal kedatangan dan kemunculan Islam begitu diterima dengan baik oleh para budak hamba sahaya. Sebut saja ada Bilal bin Rabah, ada Khalid bin Sa'id, kemudian ada keluarga Yasir, dan orang-orang yang saat itu menjadi budak dan hamba sahaya. Maka mereka menerima Islam karena Islam sangat membenci perbudakan dan kezaliman. Maka makna kemerdekaan yang sesungguhnya dari definisi tadi adalah at-tauhid. Keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap hanya Allah Subhanahu wa taala tempat segala sesuatu untuk kita minta, untuk kita kemudian bersandar. Maka prinsip kemerdekaan yang sesungguhnya sudah tercantum di dalam surah Al-Ikhlas. Ketika seorang muslim kemudian mengikrarkan qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Dan di situ ada prinsip as-samadiyah, Allahus samad. Prinsip ketergantungan bahwa Allah lah sumber segala sesuatu, tempat bersandar semua makhluk. Disitulah kemerdekaan seorang muslim itu dia benar-benar dirasakan. Mungkin saat ini secara fisik bangsa kita sudah tidak terjajah, berbeda dengan saudara-saudara kita di Palestina yang secara fisik mereka masih dijajah, tetapi mereka begitu tenang, mereka begitu kuat menghadapi penjajahan tersebut karena jiwa mereka merdeka. Sebaliknya kita, mungkin justru sebaliknya, jiwa kita masih terjajah. Penjajahan secara fisik sudah tidak ada, tapi modalnya masih tersisa dalam diri kita masing-masing, yaitu hawa nafsu.
Maka ketika Allah berfirman dalam surah Al-Balad, wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Ada jalan yang menanjak, ada jalan yang terjal, yang tidak semua orang kemudian sanggup melewatinya. Itulah jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah fakku raqabah. Kalau dalam konteks saat ayat itu turun adalah membebaskan hamba saya setara pahalanya seperti jihad di jalan Allah. Sehingga Abu Bakar, Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum berlomba-lomba mengeluarkan hartanya untuk bisa membebaskan para budak dan hamba saya saat itu. Karena Islam sangat membenci penindasan dan kezaliman. Makanya kalau kemudian secara fisik kita tidak lagi dijajah, tetapi mungkin kita masih terjajah hawa nafsu. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Idza futihat alaikum," kata Nabi, kalaulah dibuka ataupun dimerdekakan, terbebasnya Faris wa Rum, seandainya Faris dan Persia dan Romawi itu dibebaskan untuk kalian, fa ayyu qaumin antum, kata Nabi, kalian termasuk kaum yang seperti apa saat itu? Lalu Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan, naqulu kama amarana Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, kami akan menjadi kaum yang mengatakan dan berbuat seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kami. Yang unik, Nabi kemudian bertanya kembali, awal ghairu zalik, apakah bukan sebaliknya? Tentu bukan. Nabi meragukan statement dan jawaban dari Abdurrahman bin Auf. Hadis ini sebenarnya sebuah peringatan sekaligus sindiran yang begitu keras kepada kita. Ketika Abdurrahman bin Auf dengan mantap menjawab, kami akan menjadi kaum, menjadi bangsa yang senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ucapan dan perbuatan kami. Tapi Nabi kemudian menjawab, awal ghairu zalik, yang aku khawatirkan justru sebaliknya. Apa kata Nabi? Dalam hadis itu lanjutannya, tatanafasu, yang aku khawatirkan justru sebaliknya, kalian itu saling berlomba dalam hal duniawi. Kalian saling mengklaim bahwa kemerdekaan ini adalah buah karya kalian sendiri, usaha kalian sendiri, kehebatan kalian sendiri. Padahal jelas dalam undang-undang 1945 dalam pembukaannya disebutkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kemudian saat itu para founding father negara kita ini mengklaim bahwa itu atas usaha mereka sendiri, atas kehebatan mereka mengusir penjajah, tapi semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain tatanafasun summa tatahasadun, justru kalian mengisi kemerdekaan itu dengan saling hasud. Tsumma tatadabarun, kemudian kalian saling benci. Tsumma tatabaghadun, kalian saling marah satu sama lain. Au nahwa dzalik, tsumma tantaliquna fi masakinil muhajirin fataj'aluna ba'dahum 'ala riqabi ba'din, yang akhirnya satu sama lain di antara kalian saling menguasai kepada yang lainnya. Bukankah itu bentuk penjajahan dalam bentuk lain? Saling menguasai satu sama lain. Yang kaya bukan kemudian melindungi yang miskin, bukan kemudian mengayomi yang fakir yatim, justru malah mengeksploitasi, justru kemudian malah mengintimidasi, malah secara tidak langsung menjajah. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW ketika Nabi bertanya, kalau Persia dan Romawi dibuka untuk kalian, dimerdekakan untuk kalian, seperti apa kalian nanti? Fa ayyu qaumin antum, menjadi kaum yang bagaimana kalian nanti ketika Persia dan Romawi itu dibebaskan. Itu sebuah hadis yang mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini harus benar-benar kita syukuri. Dan puncak dari kesyukuran dari kemerdekaan dengan makna kemerdekaan yang sejati adalah ketika prinsip as-samadiyah tadi
bahwa kita hanya bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Khatiman rahimakumullah. Teringat ketika Harun ar-Rasyid, salah satu khalifah yang adil dan bijaksana, ditanya oleh seorang ulama dalam sebuah dialog yang inspiratif. Para ulama menyebutkan tadzakkaru ni'matallahi ma'a zawaliha. Ingatlah nikmat Allah itu justru ketika nikmat itu sudah hilang dalam genggaman kita. Artinya terkadang atau bahkan kerap kali kita merasa itu nikmat Allah ketika nikmat itu sudah hilang dalam genggaman kita. Tapi sebelumnya nikmat itu sering kita sia-siakan, bahkan tidak kita syukuri. Tentu dalam bentuk ketidaksyukuran kita bisa melihat bagaimana di dalam Al-Quran kisah yang nyata, bagaimana keadaan negeri Sabah, negeri yang awalnya gemah ripah laut jinawi, jannatani ayyamini wa shimal, kanan kirinya itu seperti surga. Tetapi apa yang terjadi ketika kemudian penduduk negeri Sabah mulai berpaling dari Allah? Bentuk keberpalingannya itu adalah bentuk keberpalingan yang fatal ketika mereka menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aradu, kemudian mereka berpaling, kata Allah, fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka kami kirimkan kepada penduduk negeri Sabah itu banjir bandang yang begitu dahsyat, meluluh lantahkan taman-taman dan surga-surga yang mereka anggap bisa memenuhi kehidupan mereka selama ini. Di kanan kirinya itu justru kemudian hanya tumbuh buah-buahan yang pahit dan tidak layak untuk dimakan. Itu kondisi nyata. Bagaimana ketika satu negeri, satu kaum sudah kemudian kehilangan rasa syukurnya kepada Allah. Padahal di ayat yang lain Allah tahan azabnya selama di negeri tersebut ada orang-orang yang masih beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah nikmat Allah itu, ketika nikmat itu sudah tidak ada, maka kita akan merasa nikmat ini sangat berharga. Dan harus benar-benar kita isi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik itu bil qalbi, kemudian bil lisan dan bil arkan. Kita mengakui nikmat Allah secara hati kita, lalu lisan kita memuja dan memuji. Semuanya istighraqul hamdi, menghabiskan semua puja-puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling sulit ketika mensyukuri nikmat itu dengan anggota tubuh kita. Maka seorang ulama tadi bertanya kepada Harun ar-Rasyid, wahai Khalifah, ya Amirul Mukminin, aku punya segelas air. Bagaimana kalau suatu saat Anda tidak mendapatkan air untuk Anda minum di tengah gurun pasir, di tengah padang Sahara, tidak ada lagi air kecuali segelas air ini? Apa yang bisa Anda lakukan? Berani tidak Anda membayar segelas air ini dengan separuh kekuasaan Anda? Sang Khalifah termenung memikirkan pertanyaan dari sang ulama tersebut. Lalu kemudian Harun ar-Rasyid menjawab, baik, aku akan beli dengan setengah harta untuk mendapatkan segelas air. Setelah kemudian beliau meminum air tersebut, sang ulama bertanya lagi, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau air yang sudah Tuhan itu minum, lalu Tuhan ingin keluarkan tapi tidak bisa? Artinya tidak bisa buang air kecil. Berani gak Tuhan bayar dokter untuk menyembuhkan penyakit tersebut dengan separuh sisa kekuasaan Tuhan?
Kembali sang khalifah termenung, tetapi kemudian dia menjawab, baik, daripada air minum yang aku sudah minum ini tidak bisa keluar, aku tidak bisa buang air kecil, maka aku siap membayar dengan sisa separuh kekuasaanku atau harta. Maka kata sang ulama ini, wahai Amirul Mukminin, betapa berharganya segelas air ini, sanggup dibayar oleh Anda dengan separuh harta Anda. Dan betapa berharganya kemudian nikmat kita bisa buang air kecil, sampai kalau Anda tidak bisa, Anda sanggup membayar dokter separuh dengan harta yang Anda miliki. Itulah sebuah gambaran betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang namanya besar dan kecil, tapi semuanya nikmat itu sangat berharga dan bernilai. Maka tadzakkaru ni'matallahi ma'azawaliha, ingatlah nikmat itu. Ketika nikmat itu sudah tidak ada dalam genggaman kita, maka benar-benar kita merasa kehilangan. Maka bagian dari bentuk kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, tentu yang utama tadi, kita masih memegang prinsip ahad. Sebagaimana Bilal saat itu yang keluar dari lisannya hanya kalimat itu. Dan kita memegang prinsip as-samadiyah, bahwa kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada di negeri ini justru mereka yang tidak menyukai syariat Allah, yang justru malah membenci syariat Allah, menentang syariat Allah, maka sebenarnya dan sejatinya dia tidak memahami makna kemerdekaan itu sendiri. Bahkan dia tidak memahami pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, yang menjadi ruh dari kita dalam berbangsa dan bernegara. Khatiman rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kemerdekaan yang sejati dalam diri kita, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala segera memerdekakan saudara-saudara kita di Palestina. Demikian khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga menjadi ibrah tazkirah bagi kita semua. Ya ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la mayitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma izzal islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud wa man awanahum. Allahumma shaddid samlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma harrir al-masjid al-aqsa ala ghayat al-islam wa tawhid al-i'tiqad wa sayhat al-takbir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'al khayra umrina akhirah wa khayra a'malina khawatimahum wa khayra ayyamina yawma liqa'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbina rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.